guys, jumpa lagi di channel YouTube aku. Aku sudah siap untuk masak. Kali ini aku akan bikin tantangan bagi diriku sendiri ya. Kali ini akan bikin salah satu makanan Jepang yang praktis banget ya. Oyakodon namanya. Kira-kira yang biasa masak lokal ini apakah bisa memasak masakan taraf internasional? Ini tantangan buat saya ya. Jadi kalian perhatikan step by step saya bikinnya. Ini yang simple banget, praktis, bisa jadi bekal juga, bisa juga jadi masakan-masakan kalian yang lagi mager, pengen makan enak tapi mager. Ya, kalian bisa bikin ini ya. Caranya simple banget dan praktis banget. Oleh karena itu aku pengen bikin di dapur mungilku. Dan aku akan memaparkan terlebih dahulu bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Bahan-bahannya super gampil ya. Jadi kita akan langsung aja ke dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil pastinya kayak biasanya. Oke guys, bahan pertama yang harus kita siapkan adalah 3 siung bawang putih. Kemudian siapkan juga daun bawang secukupnya aja. Bahan berikutnya ada daging ayam filet. Di sini aku pakai bagian dada, sebenarnya lebih enak bagian pahanya sih. Tapi berhubung apa yang ada di kulkas ya adalah dada, jadi aku pakai dada ayam aja. Lanjut, kita siapkan 1 gelas air. Ini gelas kecil aja ya guys. Kemudian setengah bagian bawang bombay. Setelah itu kita siapkan juga 2 butir telur ayam. Dan lanjut lagi ada 2 sendok makan kecap asin Jepang. Nah, kecap asin Jepangnya aku pakai merek yang ini, tapi kalian boleh pakai sembarang merek apapun. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memecahkan 2 butir telur ke dalam sebuah mangkok. Karena ini kita akan kocok ya. Kocoknya nggak usah terlalu lebay, nggak usah sampai berbusa mengembang gimana. Cukup dikocok lepas aja. Nah guys, sekali lagi ya, ini oyakodon versi dadakan, versi darurat dengan bahan yang seadanya di kulkas. Jadi jangan bingung kalau kalian lihat ada agak sedikit berbeza dengan negara asalnya sana. Berikutnya untuk bawang bombay kita cukup iris-iris aja ya. Terserah nih untuk tingkat ketebalan, ketipisannya sesuai selera kalian masing-masing. Kalau suka tebel monggo, kalau suka yang agak tipis-tipis ya monggo juga, nggak ada paksaan. Dan untuk bawang putih itu kita cukup cincang-cincang kasar aja. Mau cincang kasarnya sangat halus boleh, atau kayak aku nih cincangnya sangat kasar sekali ya. Step berikutnya kita akan bikin larutan kecap asin nih. Masukkan air ke dalam mangkok. Ini pakai gelas kecil aja ya guys. Kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Gula pasir, serah merek apa aja. Kemudian masukkan kecap asin Jepangnya. Dan kita aduk-aduk rata guys. Ngaduknya ini juga harus ada caranya ya. Gak cara gimana sih, pokoknya sampai butiran gulanya itu larut, alias tidak ada lagi kita rasakan butiran-butiran gula di dalamnya ya. Gak lucu kalau makan keletes-keletes nanti. Oke, jadi kali ini aku memakai bahan yang seadanya aja di kulkas ya, namanya juga dapur dadakan. Jadi ini sebenarnya untuk ayamnya kan aku gunain daging bagian dada filet nih. Sebenarnya yang enak itu adalah bagian paha filet. Jadi kalau kalian ada daging paha filet di rumah itu cocok banget. Kalau aku ini apa yang ada aja ya, yang kebetulan ada di kulkas. Karena kita sebagai kaum ibu-ibu atau calon ibu tidak boleh tidak hemat ya. Jadi apa ada yang bahan di kulkas digunakanlah ya, daripada kita buang-buang atau beli lagi padahal ada bahan di rumah ya, nggak bagus itu. Nah kemudian untuk daun bawangnya itu juga yang ada aja di kulkas. Makanya kalau misalnya terlihat kayak agak kusut, nggak glowing ya, bukan karena dia kurang skincare. Tapi karena emang adanya gitu ya. Tapi masih bagus, masih bagus. Biasanya kalau udah layu aku nggak pakai lagi ya. Oke, kita mulai aja untuk mengeksekusi, mulai masak. Ini pancinya udah siap, wajannya kita eksekusi. Doakan saya semoga berhasil ya. Namanya juga biasa masakan lokal. Kali ini kita coba hajar masakan Jepang. Hai, gozaimasu.
Yuk kita mulai masak. Ini cukup panaskan aja wajan, gak usah dikasih minyak ya guys. Kemudian masukkan larutan kecap asin dan gula pasir tadi. Berikutnya kita aduk-aduk ya. Nah ini tuh enggak perlu sampai mendidih bluketek ya. Cukup sampai agak panas aja. Kita masukkan yang namanya daging ayam. Potongan daging ayamnya dimasukkan, kemudian kita aduk-aduk rata gitu. Nah dimasaknya ini guys nggak perlu sampai kayak apinya berlebihan gitu ya. Cukup api sedang aja, jangan terlalu gede apinya, dan kita masak sampai ayamnya agak berubah warna gitu ya, agak kecoklatan. Itu tandanya kan dia udah meresap. Nah bedanya oyakodon versi saya ini kan versi darurat, versi dengan bahan apa adanya ya, versi sangat simpel sekali lah. Kalau aslinya itu dia pakai kuah kaldu guys. Jadi kalau misalnya kalian punya kaldu di rumah juga nggak apa-apa, diganti airnya itu dengan air kaldu. Nah ini sudah mulai agak keluar belekedek-belekedek kecil ya, tapi nggak sampai mendidih banget gitu. Nah saatnya kita tambahkan bawang putih, irisan bawang putih ke dalamnya ya. Terus kita aduk-aduk rata, kemudian tambahkan irisan bawang bombay. Setelah semua bahan masuk kita langsung aduk rata. Nah guys, oyakodon sendiri seperti yang kalian udah pada tahu ya, adalah makanan khas Jepang ya, dimana ini disajikan di dalam sebuah mangkuk. Ada irisan ayam, telur, kemudian irisan daun bawang dan juga bahan-bahan lainnya yang direbus ya. Cara masaknya itu direbus dan diberi kecap dan juga kaldu ya. Kemudian disajikan biasanya tuh dalam mangkuk yang besar guys. Nah ini juga setelah bawang putih dan bawang bombay dimasukkan, kalian bisa mencek rasa ya. Kalau dikira keasinan bisa ditambahkan gula lagi kalau keasinan. Enggak kok, pas aja, jadi aku nggak akan tambahkan apapun. Setelah ini agak mendidih dan ayamnya juga matang, kita siap besarkan sedikit lagi api kompornya dan kita masukkan telur yang sudah dikocok. Setelah kocokan telur sudah kita masukkan semuanya, jangan lupa kita tambahkan lagi dengan daun bawang. Ini boleh ditaburkan, menyebar atau jadi ngumpul jadi satu kayak aku ya. Setelah bahan-bahan udah masuk, ini nggak perlu kita aduk. Sekali lagi nggak perlu kita aduk, cuman langsung kita tutup aja guys. Oke, jadi pada saat telur udah masuk itu nggak perlu diaduk lagi ya, dibiarkan aja. Jadi telur masuk, daun bawang masuk, itu udah dibiarkan aja, tinggal kita tutup. Nah tapi mohon maaf nih, di dapur Mumilfon tutupnya tuh estetik banget. Darurat, tutup wajannya entah kemana, jadi kita pakai tutup panci ya. Mohon maaf ibu-ibu yang melihat ini mungkin agak miris gitu ya, tapi tenang, apapun itu ya namanya ibu-ibu, makanya tuh kita tuh harus kreatif di dapur ya. Kalau tidak ada alat atau bahan, harus bisa kita kreatif menggantinya dengan yang lain. Yang penting adalah apa yang menjadi tujuan kita, apa yang pengen kita masak itu jadi dan enak, itu kuncinya ya. Masalah apa yang terjadi di dapur ini biarkanlah menjadi rahasia orang yang masak ya. Sedangkan keluarga kita di rumah tinggal tahu beresnya aja ya. Itulah ya, kalau jadi ibu-ibu tuh memang harus kreatif di dapur. Jadi nggak perlulah kalau misalnya memaksakan diri harus beli ini, wajan ini, harus punya ini, harus punya lengkap. Nanti nunggu lengkapnya nggak masak-masak, keluarga di rumah nggak makan-makannya. Oke, jadi kita langsung aja lihat hasil masakan kita. Ketika telur udah mencapai kematangan 3/4 matang, itu tandanya kita sudah siap untuk mengeksekusi ya. Kita akan menghidangkannya. Nah nih penampakannya ya, oyakodon darurat yang cara bikinnya super duper gampang dan nggak pakai ribet. Oke, berikutnya kita akan langsung plating ya. Jadi aku ajarin cara platingnya Mams. Ini disiapkan nasi putih di atasnya. Nah ini nasi putihnya ngepul-ngepul. Ini yang paling enak Mams. Langsung deh kita eksekusi ke atasnya, diletakin langsung di atasnya. Kita coba. Nah jadi di atas nasi itu kita langsung taruh. Oh tuh kan ada yang offset karena mangkok gua kekecilan guys. Harusnya tuh mangkoknya gede, tapi nggak apa-apa lah ya, aku mampatkan aja dengan mangkok yang ada ya, karena nggak mungkin juga pinjem-pinjem ke tetangga. Tuh ya, berhasil sudah saya mampatkan. Tuh cara penyajiannya tuh seperti ini. Kita comot dulu dah daripada mubazir. Nah ini dia ya, oyakodon darurat versi saya. Tada, ini Mams hasilnya ya. Tuh kita akan langsung coba. Jadi pastikan
moms di rumah kalau bikin tuh jangan terlalu kering. Jadi biar ada bumbu-bumbunya tuh masih di sini ya. Jadi biar ada rasa gurihnya. Kita coba dulu. Panas. Mangkoknya panas. Mantep banget. Pas banget buat kalian yang pengen masak Jepang. Tapi di saat gaji belum turun. Jadi bikin sendiri aja. Oyakodon. Enak banget, mantep. Nanti aku akan coba lagi. Karena aku suka asin. Jadi nanti aku akan coba tambahkan lagi kecap asinnya. Biar lebih mantep. Oke. Sudah selesai Foni hari ini masak-masaknya. Terima kasih sudah menemani Foni di Dapur Mungil Foni berkreasi mencoba tantangan masakan Jepang ya, oyakodon. Jadi buat kalian yang mau nyoba silahkan dicoba. Tapi sebelum mencoba jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa share resep ini biar teman-teman kalian juga bisa mencobanya. Oke, saatnya Foni pamit. Bye bye.